Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami di channel Petani Milenial Sarangun Jambi. Dan hari ini kita melakukan update ya untuk upaya California yang sebelumnya kita berikan pemupukan sistem cor ya dengan penggunaan produk nano ya. Dan alhamdulillah perkembangannya sangat luar biasa ya sahabat tani milenial. Ini seminggu sekali kemarin kita lakukan pengocoran, dan hari ini usianya adalah 5 minggu ya, 5 minggu, dan bisa dilihat perkembangannya luar biasa ya. Ini di usia 5 minggu ya. Alhamdulillah perkembangannya sangat bagus, yaitu dengan selain dilakukan pengocoran, ini juga kita lakukan penyemprotan menggunakan booster energi, dan kita tambahkan sedikit nano booster ya, bisa dilihat di video-video sebelumnya. Dan hari ini kita akan melakukan pemupukan perdana dengan sistem tabur ya. Kita akan menggunakan pupuk NPK Mutiara 16 yang kita mix menggunakan nano booster. Nanti kita lakukan campuran pupuknya ya. Dan keuntungannya sekali lagi, penggunaan nano booster adalah bisa menghemat pupuk hingga 50% ya. Untuk upaya ini kita akan terus melakukan update sampai dengan siap panen nantinya. Baik, kita lakukan pengadukan pupuk dulu ya. Sahabat tani milenial, ini adalah pupuk NPK Mutiara 16 yang akan kita mix dengan menggunakan nano booster ya. Ya, ini pupuk ukuran sudah kita timbang 10 kg, dan untuk pemberian nano booster sendiri adalah 5 tetes per kilogram. Artinya di dalam 10 kg kita membutuhkan 50 tetes nano booster ini ya. Dan untuk ukuran aplikasi sendiri, kalau saya biasanya memberikan kira-kira 1 genggam ini per pohon ya. Dan ini sengaja kita buat ukuran 10 kg supaya lebih gampang ya untuk jumlah itu tentu disesuaikan dengan ukuran lahan dan batang. Karena ini hanya sekedar sampel, maka kita gunakan 10 kg untuk tahap awal ya. Oke, kita berikan 1, 2.
saya teteskan 50 tetes ya. Tahap berikutnya adalah kita lakukan pengadukan merata ya, seperti yang kemarin diaduk hingga betul-betul merata ya. Oke, kita aduk dulu, nanti baru kita lakukan aplikasi ya. Baik, ini sudah kita aduk rata ya. Tahap berikutnya adalah melakukan penaburan di ujung daun ya. Kalau untuk penaburan itu kami rasa tidak perlu kami praktekkan secara langsung ya, tinggal nanti silakan ditabur ya dengan cara Anda. Dan cara terbaik tentunya pemberian pupuk adalah di ujung daunnya, bisa dilingkar, atau kalau saya ini karena menggunakan mulsa plastik, saya harus mengangkat mulsa plastiknya, kemudian saya tabur di bawahnya ya. Untuk yang tidak menggunakan mulsa plastik, Anda bisa langsung ditabur di sekeliling pohonnya. Sekali lagi, pemberian pupuk yang baik untuk tanaman adalah di ujung daunnya ya, karena itu posisi terluar dari akar yang bisa langsung menyerap makanan dari pupuk ini ya. Jadi diharapkan dengan penggunaan teknologi nano ini pertumbuhannya bisa lebih baik ya. Sekali lagi, kelebihan dari nano booster ini adalah merubah unsur kimia menjadi unsur organik yang lebih ramah terhadap lingkungan ya, kemudian meningkatkan unsur nitrogen yang terkandung di dalam pupuk tersebut sehingga diserap oleh tumbuhan hingga 80% ya, dan juga menjaga unsur-unsur hara yang terkandung di dalam pupuk kimia ini agar bertahan lebih lama. Dan terakhir tentunya nano booster ini bisa menghemat penggunaan pupuk kimia hingga 50% lebih hemat ya. Sekali lagi, kalau kami melihat pertumbuhan pepaya ini sangat bagus ya, namun ini belumlah terbukti. Jika belum sampai ke tahap panen, nanti Anda bisa ikuti terus hingga di tahap panen ya. Oke, sebaiknya selanjutnya kita melakukan penaburan ya. Ini coba sedikit aja dulu. Sahabat tani milenial, karena ini menggunakan mulsa plastik ya, maka agak sedikit berbeda dengan cara biasanya ya. Ini harus kita angkat ya, kemudian kita tabur ke bawahnya ya. Kita tabur merata saja ya. Oke, demikian seterusnya untuk penaburan pupuk sendiri itu bisa menggunakan cara Anda masing-masing ya. Terima kasih, ikuti terus video-video selanjutnya. Silahkan diikuti proses ini sampai ke masa panen ya. Sahabat tani milenial, hari ini pepaya ini usianya adalah 2 bulan kurang 1 minggu setelah tanam ya, dan ini di luar perkiraan ya. Di usia yang mendekati 2 bulan ya, bahkan belum sampai 2 bulan, pepaya ini sudah mulai berbunga ya. Saya tidak tahu ini apakah ini pengaruh penggunaan dari produk nano ataupun pengaruh cuaca. Yang jelas di usia yang
minggu ya, 7 minggu setelah tanam, pepaya ini hampir merata, sudah mulai berbunga ya. Dan pertumbuhannya juga sangat luar biasa di tengah cuaca curah hujan yang sangat tinggi seperti ini ya. Pepaya ini mampu bertahan, bahkan daunnya sangat segar sekali ya. Biasanya untuk pepaya ini kalau curah hujan yang tinggi, ini biasanya daun bawah ini akan terlihat sedikit menguning ya, sedikit menguning, dan sangat rentan sekali terjadi kematian di musim hujan yang hampir setiap hari seperti ini. Namun bisa dilihat pepaya ini tidak sedikit pun terganggu ya. Saya juga belum bisa memastikan karena ini masih tahap pertengahan, baru sampai ke tahap pembungaan ya. Saya juga tidak ingin buru-buru menyimpulkan bahwa penggunaan produk nano di bidang pertanian ini bisa berhasil ya, katakanlah mendekati 100% berhasil. Tetapi ini masih tahap percobaan ya, dan nanti setelah ini sampai ke tahap panen baru bisa kita menyimpulkan ya. Kalau terus terang ini dari awal memang kita ikuti prosedur penggunaan dari semua produk nano ya, mulai dari penggunaan soil pH balance, kemudian vermicompost biocontrol juga kita gunakan ini untuk mencegah penyakit di internal perakarannya ya. Mungkin pengaruh itu juga yang menyebabkan di musim curah hujan tinggi seperti ini pepaya ini bisa bertahan, bahkan sepertinya tidak ada masalah sama sekali ya. Dan karena ini sudah berbunga, maka aplikasi ataupun penggunaan pupuk mikronya akan kita rubah. Kalau kemarin kita semprot menggunakan booster energi yang kita mix menggunakan nano booster ya, maka hari ini kita akan melakukan aplikasi menggunakan booster rendemen ya, yang khusus diperuntukkan untuk memacu buah ya, nah setelah penyemprotan nanti minggu depan ini insya Allah akan kita lakukan seleksi ya, untuk menentukan buah panjang dan buah bulat ya. Yang bulat nanti kita singkirkan ya, karena untuk skala bisnis sekali lagi yang bulat ini tidak terlalu diminati di pasaran ya. Seperti pernah saya sampaikan di video sebelumnya sekitar 3 bulan yang lalu ya, itu di kebun punya saudara ya. Ketika itu kita melakukan seleksi juga pernah kita sampaikan kelebihan dan kekurangan jika kita menyeleksi ini ya. Nah ini bisa dilihat ya, lihat. Nah ini bunganya sudah mulai muncul ya. Ini harus kita bersihkan. Paling ini baru hampir keluar bunga. Nah yang ini bisa dilihat ya. Nih bunganya sudah muncul, luar biasa sahabat tani milenial ya. Di usia yang belum genap 2 bulan sudah mulai berbunga. Nah ini bisa dilihat 1, 2, 3, 4, 5, kan sudah 5, hampir merata. Yang ini bisa dilihat ya, ya 1, 2, 3, 4, 5. Ini juga sudah mulai berbunga, lihat ya. Nah, hampir rata berbunga ya. Nah bisa dilihat, bahkan
daun-daun ketiak ini tumbuh sangat subur sekali. Mungkin pengaruh nutrisi yang tersedia memang sangat banyak. Nah, kita stok dengan pupuk ya. Nah, bisa dilihat sahabat pemilih ya, merata itu ya. Bisa dilihat pertumbuhan sahabat tani milenial ya, luar biasa. Dan hari ini kita akan menggunakan penyemprotan menggunakan booster rendaman ya, untuk memacu pembungaannya. Ya, kita mix menggunakan nano booster ya. Jadi sama dengan booster energi, booster rendaman ini membutuhkan 5 tetes per liter air, kemudian ditambahkan dengan nano booster 3 tetes per liter airnya ya. Dan penggunaan booster rendaman ini sendiri tujuannya adalah untuk mengoptimalkan metabolisme primer atau penyimpanan energi terhadap tumbuhan ini ya, karena di tahap pembungaan ini tanaman ini sangat membutuhkan banyak energi ya, untuk memberikan hasil yang sempurna tentunya ya. Sama seperti manusia, kalau kita istilahkan ketika hamil, tentu kebutuhan vitaminnya, kebutuhan nutrisinya itu harus 2 kali lipat dibandingkan dengan ketika dia normal, katakanlah tidak ada beban pembungaan ataupun pembuahannya ya. Baik, kita lakukan penyemprotan ya, dan insya Allah minggu depan ini akan kita lakukan seleksi, dan sahabat tani milenial juga bisa mengikuti seleksi. Nanti akan kita videokan juga ya untuk tahapan seleksinya ya. Yang ini sisipan, yang satu mungkin nanti kalau memang yang ini buah panjang, terpaksa yang kecil itu kita pindahkan ke tempat yang kosong ya. Karena ini kemarin ada juga yang masih kosong, itu baru dipindahkan kemarin karena sudah bisa dipastikan bahwa yang satunya panjang, maka satu kita pindahkan. Baik, kita lakukan penyemprotan ya. Terima kasih. Setelah ini setelah penyemprotan ya, minggu depan kita lakukan seleksi. Nanti kita sampaikan juga informasinya kepada para sahabat tani milenial sekalian. Sahabat tani milenial, pepaya ini hari ini usianya tepat 2 bulan setelah tanam ya. Dan seperti janji saya sebelumnya bahwa pada hari ini kita akan melakukan seleksi terhadap pepaya ini ya, untuk menentukan buah panjang dan buah bulat, dimana sebagaimana pernah saya sampaikan di video sebelumnya, untuk buah yang bulat ini kita buang ya, kita seleksi, dan kita hanya akan memelihara buah yang panjang saja, yang bisa ditawarkan di pasaran ya.
Ini sudah muncul bunga buah pohon ini ya. Jadi bisa kita lihat dari bentuk bunganya nanti untuk menentukan buah panjang dan buah bulat. Jika ini salah satunya buah bulat, maka harus kita singkirkan ya satu batangnya. Apabila ini dua-duanya buah panjang, maka akan kita pindahkan ke sebelah yang kebetulan kosong ya. Kemarin terjadi kematian ya. Jadi jika ini dua-duanya nanti panjang, maka akan kita pindahkan ke sebelah. Oke, kita cek dulu bunganya ya. Oh, ini ada jatuh ya. Oke, untuk pohon yang ini kita lihat ya. Oke. Ya, ini buah panjang ya. Bisa dilihat ini merupakan buah panjang. Bisa dilihat dari bentuk bunganya. Jika bulat, ini akan langsung jadi bentuk buah ya. Sementara ini hanya putih ya, bunga. Ini tandanya pepaya ini berbuah panjang. Oke, kita lihat yang di sebelahnya, apakah berbuah panjang juga atau buah bulat ya. Kita lihat dulu, ini kita letakkan di bawah dulu ya. Ya, kita buka ya. Oh, ternyata ini buah panjang sahabat tani milenial ya. Jadi dua-duanya merupakan buah panjang. Artinya yang satu harus kita pindahkan ke sebelah ya. Kita lihat dari dua pohon ini mana yang lebih bagus, itu yang kita tinggalkan ya. Sementara yang sebelah sana agak sedikit kurus, itu terpaksa harus kita singkirkan. Nah, ini contoh apabila bunga yang nantinya akan menghasilkan buah panjang ya. Nanti kita cari yang buah bulat, bisa kita tunjukkan kepada para sahabat tani milenial sekalian supaya bisa membedakan mana yang buah bunga yang nantinya akan menjadi buah panjang dan bunga yang nantinya akan menjadi buah bulat. Oke, untuk sana ini kita pindahkan dulu yang dua pohon ini ya. Kita angkat satu ya. Karena ini menggunakan mulsa plastik ya, terpaksa kita mengambilnya hanya sedikit saja. Jika ini tidak menggunakan mulsa plastik, maka bisa diangkat tanahnya agak lebar supaya akarnya itu bisa banyak yang ikut ya. Tapi paya ini untuk pemindahannya tidak terlalu sulit ya, bahkan bisa dicabut dan dipindahkan itu juga hidup ya, tidak masalah. Namun akan tetap mengalami stres ya jika pertama kali kita memindahkan. Oke, kita gunakan alat ini ya. Kita pilih yang ini ya, pohon agak kecil ya. Sahabat tani milenial sekalian ya, ini kita pindahkan ke sebelah ya. Kita taruh. Sahabat tani milenial sekalian, ini tempat yang tadi kosong ya. Jadi pohon yang ini kita pindahkan di sini ya satu ya. Oke, kita gali. Cukup sederhana caranya ya, cukup gampang ya. Menggunakan mulsa plastik, terserah jika Anda ingin melebarkan boleh-boleh saja ya. Kalau tidak menggunakan mulsa plastik, ini tinggal digali saja.
usahakan agar jangan terlalu dalam ya, agar tidak terjadi kerusakan di tengah pohon ini nantinya ya, yang sedang saja ya. Oke, sudah kita gali, tinggal kita timbun ya. Oke, selesai. Jadi sahabat tani milenial sekalian, cukup sederhana ya. Ini jika kita ingin memberikan perlakuan yang khusus ya, bisa kita berikan perlakuan yang khusus bagaimana kita memelihara ketika pertumbuhan, karena ini nanti prosesnya berulang dari awal lagi ya. Ini akan gugur daun yang bawah ini ya. Jadi yang di atas ini, yang daun aktif ini akan kembali bertunas. Ketika sudah normal, baru kita perlakukan sama dengan yang lainnya, yaitu untuk memacu bunga dan buahnya ya. Kalau yang baru ini harus kita bedakan dengan yang tidak kita pindahkan, terpaksa harus kita perlakukan, yaitu untuk memacu pertumbuhannya ya, dan baik dari segi pupuk tabur ataupun yang mikronya kita perlakukan adalah untuk memacu pertumbuhan akar, batang, dan tunas barunya. Nah, baik, kita lihat yang sebelah, apakah itu berbuah panjang ataukah berbuah bulat. Oke, kita lihat dulu ya, supaya sahabat tani milenial bisa membandingkan. Seandainya ini berbuah bulat. Sahabat tani milenial, kita cek ya, apakah ini berbuah. Nah, sahabat tani milenial, ternyata ini berbuah bulat ya. Bisa dilihat, ini langsung menjadi buah, tidak putih seperti yang tadi ya. Sebentar, kita ambil yang tadi ya sebagai contoh biar lebih gampang dipahami ya. Nah, ini sahabat tani milenial sekalian, Anda bisa membandingkan ya, ini bunga yang nantinya akan menghasilkan buah panjang, dan ini bunga yang nantinya akan menghasilkan buah bulat. Maka untuk satu pohon itu yang nantinya akan menghasilkan buah bulat, terpaksa harus kita singkirkan ya, kita ganti dengan yang lain. Nanti setelah kita lakukan seleksi, baru kita ganti untuk pohon yang nantinya akan menghasilkan buah bulat ya. Baik sahabat tani milenial sekalian ya, demikian untuk cara menyeleksi ya. Kita singkirkan dulu yang itu ya, terpaksa harus kita cabut dulu. Sahabat tani milenial sekalian, karena ini nanti tadi setelah kita lihat bunganya ternyata menghasilkan buah bulat nantinya, maka ini terpaksa harus kita singkirkan ya. Ya, ini kita singkirkan. Ini bisa diambil daunnya nanti untuk dilakukan sayur ya. Baik sahabat tani milenial sekalian, demikian sedikit tips ataupun cara menyeleksi ya. Ikuti terus video-video kami selanjutnya dan ikuti terus perkembangan pepaya ini sampai ke tahap panen, yaitu dengan cara melakukan search
di YouTube ya, dengan cara mengetik pepaya Saralangun. Insya Allah akan muncul semua video-video yang sudah kita upload ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat tani milenial, ini adalah kondisi pepaya yang kemarin kita lakukan seleksi ya, dan sudah kita pindahkan untuk yang sudah kita pastikan berbuah panjang. Dan ini kondisinya ya, 1 hari setelah dipindahkan. Lihat yang tersisa ini semuanya berbuah panjang ini sahabat tani milenial ya. Baru selesai kita lakukan penyemprotan dengan menggunakan booster rendeman ya. Ini kita lihat ya, yang kemarin kita pindahkan stress berat ya, karena kemarin cuaca memang sangat panas ya, tapi tidak apa-apa sahabat tani ya. Ini pengalaman juga ya, kalau Anda memindahkan terlihat layu seperti ini tidak apa-apa, ini insya Allah akan tetap hidup ya. Kita lihat daun atasnya tetap aktif ya. Ada yang kemarin kita pindahkan ketika cuaca memang betul-betul panas. Nah ini lihat stres berat sahabat tani milenial ini. Jadi jangan khawatir jika Anda memindahkan pepaya daun bawahnya layu, itu tidak masalah. Yang terpenting adalah tidak ada genangan air di pangkal-pangkal pohon itu. Karena jika ada genangan air kita pindahkan, itu dikhawatirkan akan terjadi pembusukan di tengah batangnya nanti, sehingga yang seperti itu akan menyebabkan kegagalan kita dalam memindahkan. Oke, kita lihat sebelah sana ya. Nah itu sahabat ini kemarin lumayan 3 baris ini semuanya berbuah bulat, sehingga kita singkirkan ya, kita ganti yang berbuahnya. Nah ini stres berat sampai kering itu, tapi daun atasnya tetap aktif ya, bisa dilihat. Nanti ketika sudah terlihat tunas barunya di sini sudah mulai terlihat, maka akan kita lakukan pemupukan untuk memacu pertumbuhannya kembali ya. Untuk bunga ini tidak bisa diharapkan lagi ya. Ini kalaupun jadi harus kita buang ya. Kita hanya mengambil nanti setelah di atas tunas baru ini, baru kita bisa pelihara bunganya ya. Ini insya Allah 1 minggu akan tunas daunnya. Jadi minggu depan kita lakukan pemupukannya. Ini lumayan banyak yang panjang, yang bulat ini kemarin batangnya ini. Nah ini kalau itu udah segar ya, ini sangat subur sekali. Ini pun yang sisipan ini kita perlakukan beda ya, baik dari pola pemupukan ataupun penyemprotan. Ini kalau tadi kita berikan booster rendemen ya untuk pemacu bunga dan buah, yang ini kita berikan booster energi ya untuk mikronya, untuk masih memacu pertumbuhan ya, karena itu sisipan belakangan kemarin. Nah ini supaya dia bisa mengimbangi yang sebelahnya nanti, maka pemupukan yang kita berikan adalah untuk pertumbuhannya. Apalagi ini terlalu kecil, tapi bisa kita pacu nanti ya. Oke, kita lihat sebelah sana. Nah ini sebetulnya kalau Anda tidak menggunakan mulsa plastik seperti ini ya, Anda bisa mengambil tanah di sekitar perakarannya itu,
eh, lebih besar lagi ya. Dan ketika dipindahkan, tingkat layunya tidak seperti ini ya. Biasanya apalagi sore memindahkannya itu bisa langsung segar ya, tapi tetap saja akan mengalami stres ya. Sekali lagi, jangan khawatir kalau Anda memindahkan pepaya terlihat layu seperti ini. Anda jangan terlalu khawatir, insya Allah akan tetap hidup ya. Nah, ini yang kemarin kita pindahkan seminggu yang lalu udah mulai aktif ya daunnya. Kemarin daun-daun bawahnya ini gugur, dan yang di atasnya ini sudah mulai tumbuh. Insya Allah ini minggu depan sudah mulai lebat lagi. Ini nanti akan kita kasih, akan kita berikan pupuk juga ya untuk tumbuhannya. Nah, ini juga sudah mulai aktif nih. Ini sudah hidup juga. Oke, kita cek baik sana ya. Stres tinggi nih. Sangat segar sekali pagi ini. Makin semangat ya. Jam 6 saya sudah sampai di kebun ya. Karena betul-betul ingin memantau pertumbuhan pepaya ini ya. Dan rasa lelah, rasa stres akan hilang ketika melihat apa yang kita tanam tumbuh dengan subur seperti ini ya. Baik sahabat tani milenial, demikian ya untuk hari ini. Insya Allah jadwal kita besok akan berkunjung ke perkebunan pepaya di sebelah ya, punya saudara yang 4 bulan yang lalu sudah kita lakukan seleksi. Nanti bisa Anda lihat ya kira-kira untuk pepaya ini yang sudah kita seleksi 4 bulan yang akan datang, maka akan seperti apa besok bisa dilihat, dan kita akan sambung di ujung video ini ya. Oke, kita sambung besok. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat tani milenial. Kali ini kita berada di perkebunan pepaya California, dimana lebih kurang 4 bulan yang lalu di lokasi ini kita melakukan seleksi ya. Dan bisa Anda lihat di video sebelumnya, pernah saya share juga, pernah saya upload juga. Dan hari ini usia pepaya ini adalah 7 bulan setelah tanam ya, dan sudah mulai berproduksi ya, walaupun belum maksimal. Dan di usia seperti ini banyak hal yang perlu dilakukan untuk melakukan perawatan agar pepaya ini bisa menghasilkan produksi yang sempurna ya. Diantaranya adalah melakukan pruning buah, yaitu dengan memilih ataupun menyeleksi buah-buah yang nantinya dianggap kurang bagus ya, seperti buah yang ini dari pangkalnya ini ada 2 buah ya. Nah, ini kalau dibiarkan maka hasilnya dua-duanya tidak akan sempurna, tidak akan bagus ya, maka harus kita buang salah satunya. Yang kurang bagus kita buang ya. Dan buah-buah yang nantinya yang tidak dianggap tidak mau besar ya, seperti ini yang ujung tajam, ini biasanya tidak mau besar ya, karena ini nantinya akan kita lakukan pemasaran. Tentu yang diinginkan pasaran adalah buah yang super ya. Ini sudah mulai tua, bisa mulai dipanen. Dan di usia seperti ini juga perlu kita berikan pemupukan ya,
itu dengan pola pemupukan yang memiliki kandungan pupuk kalsium yang tinggi ya, sehingga pepaya ini dari sisi rasa dan teksturnya bisa lebih manis, kemudian lebih keras ya, tidak terlalu lembut ya. Dan pepaya ini juga kalau di lahan ini udah agak stres juga, sedikit stres ya, karena cuaca yang memang luar biasa, diguyur hujan terus menerus. Tapi ini karena sharing airnya ataupun saluran airnya lumayan bagus, masih bisa bertahan ya. Seandainya ini sharing ataupun saluran airnya kurang bagus, ini mungkin sudah banyak yang mati ya. Ini ada juga yang mati 1-2 batang ya, itu lumrah lah. Selain itu juga perawatan rutin yang harus dilakukan adalah melakukan penyemprotan ya. Kita teliti hama yang menempel di pepaya ini. Jika bentuknya semut, maka perlu kita lakukan penyemprotan menggunakan regen, kemudian yang dicampur dengan pupuk mikro. Dan di musim hujan seperti ini tentu juga harus dilakukan pencampuran menggunakan fungisida ya, untuk mengantisipasi jamur yang nantinya dikhawatirkan akan mengganggu perkembangan, dan yang lebih parah lagi dikhawatirkan akan merusak buah ini ya. Dan yang paling rawan juga adalah white plague ya. Ada hama yang putih biasanya menempel di buah dan di pangkal-pangkal daun. Itu juga berpotensi merusak pertumbuhan pepaya ini. Maka jika ditemukan, maka segeralah lakukan penyemprotan. Jika kami biasanya menggunakan merek dagang Topdor ya, untuk mengantisipasi hama-hama yang kutu putih ya, atau biasa dikenal dengan istilah gabuk. Kemudian di awal-awal seperti ini udah bisa dipanen, akan tetapi perlu juga dilihat betul-betul ya, karena di fase-fase awal seperti ini buah yang bisa dipanen ini memang yang sudah betul-betul kuning di batang ya, itu yang sempurna. Jika hanya berbayang-bayang kuningnya, itu belum bisa dilakukan pemanenan ya, kecuali di fase kedua dan selanjutnya itu bisa dilakukan yang hanya bayang-bayang kuning sedikit. Kalau ini dikhawatirkan nanti akan kurang manis ya. Nah itu juga petani milenial ya. Nah yang senyumnya manis itu yang seleksi. Nah ini juga memiliki kebun pepaya yang saat ini sedang berproduksi di Dusun Pelayang, Desa Pasar Pelawan, Kecamatan Pelawan, Kabupaten Sarolangun ya. Kalau ini kita berlokasi di Desa Pulau Aro, Kecamatan Pelawan, Kabupaten Sarolangun ya. Bagi Anda yang barangkali berminat ingin memetik sendiri ataupun berlangganan dalam jumlah besar, boleh datang ke sini ya. Ini insya Allah panen puncaknya ini bulan puasa nanti, lebih kurang 1000 batang ya. Dan inilah hasil yang kita lakukan seleksi 4 bulan yang lalu ya. Seperti ini hasilnya, hampir merata, berbuah panjang ya.
walaupun ada 1-2 batang yang berbuah bulat, itu biasa ya, human error ya. Oke, kita jalan-jalan dulu ya sambil lihat-lihat. Untuk para sahabat tani milenial sekalian, khususnya yang masih muda ya, sekali lagi kami sampaikan bahwa peluang bisnis perkebunan ya, khususnya pepaya California ini memiliki potensi yang besar ya, dan bisa dikatakan ini bisnis yang menjanjikan ya, yang menjanjikan untuk baik untuk profesi utama ataupun sebagai profesi tambahan ya. Ini bisa dilakukan ya, khususnya bagi Anda yang masih muda, yang mungkin saat ini butuh pekerjaan ya. Ini bisa dijadikan salah satu pilihan ya. Anda bisa menghitung sendiri dengan jumlah 1000 pohon seperti ini, jika 1 minggu minimal ya kita melakukan pemanenan 1 buah ini ya, 1 biji seperti ini beratnya lebih kurang 1,2 kg ya. Kalau kita hitung rata-rata, katakanlah 1 buahnya adalah 1 kg, dikalikan 1000 pohon ya, dengan harga yang saat ini katakanlah Rp3.000 per kilogram, Anda tentu bisa menghitung sendiri hasil yang bisa kita dapatkan dari berkebun pepaya ini ya. Jika perawatannya bagus, ini bisa 2 bahkan 3 buah per minggunya kita memanennya ya. Dan usia dari pepaya ini sendiri untuk perawatan yang bagus ya, ini bisa mencapai 4 tahun ya, bisa mencapai usia sampai 4 tahun ya. Dan bisa melakukan panen setiap minggu ya, saya dihitung sendiri. Artinya saya katakan bahwa bagi Anda rekan-rekan muda ya, sahabat tani milenial sekalian, jika ingin memulai berkebun ya, bisa dimulai dari penanaman pepaya California ini ya. Dan untuk pemasaran sendiri ini terbilang gampang ya, karena untuk pepaya sendiri ini bisa masuk ke semua kalangan ya, ataupun diminati oleh semua kalangan ya, baik kalangan masyarakat kelas bawah, masyarakat kelas menengah, bahkan masyarakat kelas atas ya. Jadi untuk pemasaran sendiri sepertinya tidak ada kendala ya, baik pemasaran secara lokal ataupun luar daerah ya. Ini memiliki potensi besar. Dari sisi perawatan ini juga tidak terlalu rumit ya. Yang jelas intinya adalah saluran airnya harus bagus ya. Ketika saluran air bagus, insya Allah ini akan menghasilkan buah yang bagus ya. Dan mulai dari penanaman sampai ke tahap panen ini lebih kurang membutuhkan waktu 8 bulan ya. Relatif lebih cepat ya, lebih cepat dibandingkan dengan tanaman-tanaman seperti sawit, karet ya. Ini lebih cepat karena membutuhkan waktu 8 bulan itu sudah panen maksimal. Nah, kalau perawatan bagus
6 bulan itu sudah bisa mulai petik ya. Dan kalau bisa diperhitungkan panen puncaknya di bulan puasa, maka Anda akan cepat kembali modalnya ya. Nih, kita jalan dulu ya. Ini kemarin sudah dipotong ya. Jadi salah satu bagian penting dari perawatan pepaya ini adalah melakukan pengurangan daun ya, dimana daun-daun yang dianggap kurang sudah tidak produktif lagi ya, ini kita buang ya, kita potong ke sini ya. Nanti 1 minggu lebih kurang ini akan mengering dan jatuh, dan itu merupakan salah satu trik untuk mengurangi nutrisi makanannya agar tidak terserap terlalu banyak oleh daun ya. Dan di usia seperti ini tentu kita menginginkan nutrisi tanaman ini fokus pada bunga dan buah ya. Bisa kita lihat ya, di fase awal ini rata-rata adalah 100 buah per pohonnya ya. Ini luar biasa hasilnya ya. Dan untuk perawatan sendiri, jika cuaca memungkinkan ya, di saat usia 7 bulan seperti ini dilakukan penggalian pupuk di tengah-tengah ini ya, dan diberikan pupuk kandang. Kalau kami biasa menggunakan kotoran hewan ayam ya, itu 1 karung per lubangnya. Maka ini buahnya insya Allah tidak akan memutus ya. Tapi itu bisa dilakukan jika cuaca panas ya, jika curah hujan tidak terlalu tinggi. Jika curah hujan tinggi, maka agak berisiko ketika kita melakukan pemberian pupuk kandang ya. Jadi juga betul-betul harus diperhatikan situasi cuaca ya. Karena jika kita paksakan di musim hujan, itu justru akan memicu jamur ya, yang justru akan membuat akarnya membusuk dan mengakibatkan kematian terhadap pohon pepaya ini ya. Yang itu berbuah bulat ya. Nah, yang kemarin kita lakukan seleksi di kebun atas ya, ini insya Allah diharapkan kedepannya akan berbuah seperti ini juga ya. Nah, ini bagus. Ini udah bisa dipanen ya. Baik sahabat tani milenial, jadi demikian tadi ya beberapa cara ataupun trik untuk perawatan pepaya yang sudah mulai berproduksi ya. Itu hanya sekedar pengalaman ya, kami bukanlah sebagai ahli, akan
akan tapi kami adalah pelaku langsung dari penanaman pepaya California ini ya. Jadi yang kami sampaikan adalah berdasarkan pengalaman kami yang barangkali bisa diterapkan kepada sahabat tani milenial sekalian ya. Sehingga diharapkan apa yang kami sampaikan bisa dijadikan sebagai motivasi dan juga sebagai acuan bagi para sahabat tani milenial sekalian, khususnya bagi para sahabat tani milenial yang ingin memulai ya, yang baru ingin memulai bisnis di bidang pertanian perkebunan ya, pepaya California ini. Dan kami sampaikan sekali lagi khususnya untuk rekan-rekan muda bahwa menjadi petani itu bukanlah sesuatu yang rendah ya. Bahkan menjadi petani itu adalah sesuatu yang memang memberikan keuntungan lebih bagi para pelakunya ya, baik dari sisi kesehatan jasmani dan rohani ya. Kenapa saya katakan kesehatan jasmani dan rohani? Karena dari sisi jasmani jelas kita melakukan gerakan rutin ya, berpanas itu juga disarankan dalam bidang kesehatan. Kesehatan rohani juga diperlukan dan bisa didapatkan dengan kita bertani ya, karena hati kita tentu akan sangat senang ya ketika melihat tanaman kita tumbuh dengan sempurna, apalagi memberikan hasil yang maksimal kepada kita dari segi finansial ya. Ini tentu harapan kita semua ya. Dan kami juga tidak bosan-bosannya memberikan motivasi pada kaum muda ya. Mulailah kita menghijaukan alam kita ya, mulailah kita bergerak di bidang pertanian. Karena apa? Karena di bidang pertanian ini kita bisa memberikan kemandirian ekonomi ya. Kita juga selain bisa menciptakan lapangan kerja untuk kita sendiri, bahkan kalau memang dikelola dengan baik, kalau memang manajemennya baik, ini juga akan memberikan peluang pekerjaan kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita ya. Tentu harapan pemerintah yang seperti inilah ya yang diinginkan, pemuda yang produktif ya, tidak menutup kemungkinan apapun latar belakang Anda, apapun latar belakang pendidikan Anda ya, mau Anda tamat SD, mau Anda tamat SMP, SMA, bahkan sarjana sekalipun, tidak masalah Anda bergerak di bidang pertanian ya. Karena kami sendiri profesi inti kami adalah sebagai aparatur sipil negara di Kementerian Agama Kabupaten Sarolangun. Tetapi di waktu-waktu yang senggang ya, khususnya Sabtu dan Minggu di hari-hari libur, saya rutin laksanakan kegiatan di kebun ya. Jadi secara jasmani alhamdulillah saya sangat fit ketika bekerja di kantor ya. Dan petani pepaya perkebunan pepaya California ini juga tidak menyita waktu terlalu berlebihan ya bagi kami. Terbukti bahwa kami hanya melakukan ataupun rutin di kebun 2 kali dalam 1 minggu ya, yaitu di hari Sabtu dan Minggu. Dan alhamdulillah hasilnya juga lumayan maksimal ya. Dan kami tidak mengganggu tugas utama kami selaku pelayan masyarakat ya, selaku aparatur sipil negara. Artinya bagi Anda yang mungkin hari ini belum memiliki pekerjaan, yang mungkin baru selesai kuliah, bagi Anda yang baru selesai kuliah ya, ini bisa Anda lakukan ya dengan wawasan Anda sebagai sarjana. Lakukan pengelolaan di bidang pertanian ini dengan baik ya, kuasai ilmu-ilmunya ya, karena Anda sarjana tentu tidak kaku hanya di satu bidang ya. Anda tentu bisa mempelajari ilmu pertanian ini dengan media teknologi yang saat ini sudah canggih ya. Saya sendiri juga basic saya adalah sarjana pendidikan, akan tetapi saya selalu berusaha untuk mempelajari hal-hal yang menyangkut dengan bidang pertanian ini ya. Jadi demikian ya, itu sebagai motivasi bagi kita, khususnya rekan-rekan yang masih muda ya. Terima kasih.
saksikan terus video-video kami selanjutnya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe untuk membangun channel ini agar bermanfaat untuk kita semua ya. Dan untuk selanjutnya ya, kita akan terus melakukan update ya untuk di lokasi yang kemarin kita lakukan seleksi, yang minggu belakang itu seleksi, insya Allah akan kita pantau terus perkembangannya, akan kita upload terus perkembangannya sampai kepada tahap panen ya. Diharapkan juga nanti akan memberikan hasil yang maksimal seperti ini. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Come back, be with me. I just wanna behold you. Time to say goodbye. You, do you love again? Missing you, I'm missing you. Come to me again. Come on, baby, let it go. Make me fine again. Love is you. Make you feel